Muhammad Rabbani, mana mukanya? Ini pertemuan pertama kita untuk ketemu mata kuliah. Oke, sebelum membahas masalah ekologi dan ekosistem, saya biasanya pertama kali akan membahas mengenai judul dari mata kuliah kita. Di sini adalah pengetahuan lingkungan. Kemarin saya sudah ada menyampaikan sedikit mengenai kenapa kita di elektro juga perlu mempelajari tentang pengetahuan lingkungan. Untuk mereview, saya akan meminta mungkin 2 orang untuk mewakili kalian semua, mereview apa yang sudah saya sampaikan di minggu pertama kemarin. Saya minta Mirza Fatur, Mirza Fatur. Iya, Bu. Kenapa itu nggak on kamera? Ini, Bu, kayaknya on cam ini, Bu. Tapi error kayaknya kameranya. Oke. Mau di reload. Tolong review apa yang sudah kita apa yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama kemarin. Mengapa kita di elektro perlu mempelajari juga tentang pengetahuan lingkungan? Apa yang kamu tangkap waktu pas pertemuan pertama? Mengapa kita di elektro perlu? Maaf, Bu, apa tadi, Bu? Mengapa kita di elektro perlu? Pada pertemuan pertama, semua jelas nggak dengan suara saya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Pada pertemuan pertama, saya sudah menjabarkan dan menjelaskan kenapa kita mempelajari mata kuliah pengetahuan lingkungan di teknik elektro. Tolong jelaskan kembali apa tangkapan kalian pada saat di pertemuan pertama kemarin dari apa yang sudah saya jelaskan. Tentang pembangkit listrik dan pengaruh terhadap lingkungan kemarin bahasanya surya. Tentang pembangkit listrik dapat memberi dampak pada lingkungan, Bu, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Oleh karena itu penting untuk mempelajari mengenai pengetahuan lingkungan, Bu, yang tertangkap. Oke. Ayu Nurhaliza. Ya, Bu. Lanjutkan. Tentang pembangkit listrik yang bisa dapat memberikan dampak pada lingkungan, kesehatan, ekonomi. Oleh karena itu penting untuk mempelajari, mengetahui tentang lingkungan, Bu. Yang ada sistem pembangkit listrik, ada surya, air, angin, diesel, gelombang, ombak, uap, nuklir, biosama, mikrohidro, dan gas atau uap. Itu aja, Bu. Oke. Jadi itu review mengenai pertemuan pertama. Latar belakang kenapa kita mempelajari mata kuliah ini khususnya di teknik elektro. Sekarang kita masuk di pertemuan kedua. Saya akan bahas judulnya dulu, pengetahuan lingkungan. Pengetahuan ini ada artinya, ya, ada pengertiannya.
pengetahuan, kalau kalian dulu SD, SMP, SMA ada ilmu pengetahuan alam, ada ilmu pengetahuan sosial. Nah, sekarang pengetahuan sendiri itu apa? Definisinya, pengertiannya menurut kalian. Agung Wijaya. Baik, Bu. Kalau menurut Agung, pengetahuan itu adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Dan juga pengetahuan itu termasuk tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip, dan prosedur yang secara probabilitas Bayesian adalah benar. Saya mau lihat muka kamu, Agung. Kita udah ketemunya online, muka nggak ditampilin, gimana lah nanti kalau ketemu di kampus ini. Oke, lanjut. Anissa Dwi Sundari. Menurut saya pengertian pengetahuan itu merupakan fakta, kebenaran atau informasi yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran. Terima kasih. Rabbani Asari. Muhammad Rabbani Asari, apa itu pengetahuan? Muka kamu tolong turunin dikit, saya mau lihat ini mukanya nih. Mana Rabbani? Iya, Bu. Maaf, Bu. Soalnya gangguan. Muhammad Ridwan. Menurut Ridwan, pengetahuan itu adalah fakta atau kebenaran informasi yang diketahui seseorang melalui pengalaman atau pembelajaran. Oke. Aulia Zahra. Aulia Zahra. Ya, Bu. Kalau menurut Aulia, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh manusia. Oke. Jadi dari beberapa temannya tadi mendefinisikan pengetahuan itu intinya hampir sama, ya. Jadi pengetahuan itu ya segala sesuatu ya, informasi yang diketahui oleh manusia ya dari pembelajaran ya, pengalaman yang mereka telah lalui, kemudian direkam dan disimpan, kemudian diolah untuk dicari solusinya apa. Ya. Jadi kalau pengetahuan tentang alam, ya informasi tentang alam, ya, yang didapat dari mana? Dari pembelajaran, pengalaman yang sudah mereka lakukan, dan mereka rekam, dan akan mereka cari dari pembelajaran itu solusi apa yang mereka bisa lakukan untuk di bidang masalah problem alam. Jadi kalau pengetahuan
tentang pempek. Ya sama aja. Suatu informasi berarti. Tentang makanan yang namanya pempek. Dapatnya dari mana? Dari pengalaman, dari pembelajaran. Ya. Pengalaman ini tidak mesti juga dilakukan, tapi bisa dengan melihat. Jadi di mana yang fungsinya sekarang adalah panca indera yang berfungsi pada saat untuk merekam semuanya fakta dan informasi tadi. Dari mana bisa merekam itu kalau tidak menggunakan panca indera kita? Dari apa? Melihat, mendengar, merasakan. Itu adalah suatu proses untuk kita bisa mendapatkan informasi yang akurat. Jadi kalau kalian dalam mendapatkan informasi tidak menggunakan panca indera, itulah yang dalam suatu kasus berita itu yang suka simpang siur. Semuanya harus disinambungkan, diselaraskan, sehingga fakta yang didapat itu benar konkret. Itu kira-kira sedikit mengenai pengetahuan. Sekarang kita kembali ke masalah lingkungan. SD, SMP, SMA udah tahu yang namanya pengertian lingkungan. Sekarang kita hanya kilas balik. Ricky Joanka, apa itu lingkungan? Lingkungan itu kesatuan ruang dengan semua benda-benda di dalamnya. Sekar Adelia Kusmiati. Iya Bu, menurut saya lingkungan itu merupakan kombinasi dari kondisi fisik, misalnya sumber daya alam, dan berbagai lembaga yang mencangkupnya seperti manusia. Ihsan Rizky. Tri Agus Kurniati. Kalau menurut Tri sendiri, Bu, lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, sumber daya, energi, keadaan, dan makhluk hidup. Apriyadi. Kalau menurut Afri, Bu, lingkungan itu adalah jumlah dari seluruh benda hidup dan benda mati, termasuk segala kondisi yang terdapat dalam lingkungan tempat tinggal manusia, yaitu tempat di mana manusia ditempatkan. Kalian dulu SD, SMP, SMA pernah melewati itu. Kalian sekarang yang kalian jelaskan itu baca Google. Tapi Google itu apakah kalian mengerti dengan pemahaman itu atau enggak? Sedangkan SD, SMP, SMA kalian udah mempelajari yang namanya pengertian lingkungan. Coba versi yang udah kalian dapat apa? Jangan sampai saya berbicara kamu nangkep yang di Google, saya tanya balik, nanti kamu nggak bisa njabarinnya. Helsinki. Lingkungan adalah suatu yang sangat dekat dengan kehidupan, Bu, berdasarkan interaksi alam dengan masyarakat. Oke. Salsanabilah. Iya, Bu. Menurut Salsa, lingkungan itu adalah semua yang memengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan, Bu. Sekarang kamu kalau misalnya dalam keseharian suka nggak ada pembicaraan seperti ini?
itu si anak itu nakal? Ada yang jawab, lingkungannya nggak beres. Lingkungannya nggak beres. Itu si anak itu tidak aktif dalam bersilaturahmi. Lingkungannya nggak mendukung. Dalam dua konsep tadi, lingkungan itu menurut kalian apa? Izin menjawab, Bu. Izin menjawab, Bu. Iya, Bu. Siapa? Izin menjawab, Bu. Sebutkan nama aja. Hairunisa, Bu. Oke, Hairunisa. Lingkungan itu tempat kita tinggal gitu, Bu, buat menjalani kehidupan. Kayak bersosialisasi sesama. Makanya kata Ibu tadi, kalau misalnya ditanya kadang anaknya tempat tinggalnya gini, berarti lingkungan kayak itu tempat tinggal gitu, Bu. Makasih, Bu. Ada yang lain? Hoiri Panca, Bu. Oke. Izin menjawab, Bu. Dari penjelasan yang Ibu berikan tadi, Hoiri dapat menangkap bahwa lingkungan itu adalah suatu tempat tinggal bagi para manusia yang dimana tempat tinggal itu juga bisa mempengaruhi perilaku manusia, Bu. Oke. Jadi lingkungan itu banyak ya pengertian dari lingkungan. Tapi yang paling simpel dan sering kalian dapat dari SD, SMP, SMA itu lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita ya. Yang terdiri dari makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Yang saling berinteraksi satu sama lain. Jadi semua yang ada di sekitar kita itu konsepnya nyebutnya lingkungan. Ada apa di sekitar kita itu? Ada makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Kita tidak bisa mengabaikan cuma nyebut ada manusia di situ. Tapi ada makhluk tak hidup. Makhluk tak hidup tuh banyak di sekitar kita. Ya. Makhluk tak hidup tidak bisa kita abaikan di dalam yang namanya lingkungan. Kita memerlukan yang namanya makhluk hidup. Makhluk tak hidup. Makhluk hidup itu ya terdiri dari kalau lingkungan kita ada manusia, ada hewan di sekitar kita. Makhluk tak hidup, ada air, ya, ada tanah, dan itu saling berinteraksi satu sama lain. Dalam arti kata apa? Saling kita membutuhkan. Jadi konsepnya kalau tadi kedua konsep tadi, lingkungannya nggak mendukung. Lingkungan di sini berarti bisa jadi anaknya nakal, lingkungannya nggak mendukung. Salah satu yang bisa kita bahas, makhluk hidupnya di sekitar situ, tidak mendukungnya seperti apa? Sosialisasinya, kehidupan sosialnya, kehidupan ekonominya, ya, kehidupan agamanya, itu tidak mendukung. Kehidupan ekonomi dan agama itu selaras juga dengan yang namanya makhluk tak hidup. Ya, kalau di situ kondisi air tidak mendukung, air yang seperti apa yang kita butuhkan yang namanya manusia? Air bersih. Ternyata di sana tidak mendukung dari sisi airnya. Ya, dapat airnya yang kotor, kemudian tidak susah untuk mendapat air yang bersih. Bagaimana kita mau sehat lingkungan seperti itu? Yang ada bawaannya mau emosi. Mau buang air aja nyetor tiap pagi butuh air. Kalau sana nggak dapat, yang namanya tuntutan nyetor tiap pagi itu kalau nggak didukung dengan kondisi air, tempat, itu bisa buat emosi itu. Ya. Itu padahal hal yang paling kecil, paling simpel dalam kehidupan. Belum lagi kalau perut kosong. Jadi yang namanya lingkungan tempat tinggal itu sangat mempengaruhi. Apakah perlu, Bu, yang namanya lingkungan itu yang tempat yang elit? Tidak juga. Sudah dibilang tadi kita membutuhkan makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi di sini apa dalam arti kata positif.
Kalau di tempat elit, semuanya ada, fasilitas lengkap, tapi tidak berinteraksi dengan positif. Apakah itu bisa dikategorikan lingkungan yang sehat? Tidak juga. Ya, tapi kalau seandainya interaksi itu terjadi dan positif, itulah yang akan menjadikan kita sehat. Jadi ada perumahan yang kelasnya menengah, RSS. Rumahnya kecil-kecil berderet. Tapi lingkungannya nyaman. Komunikasinya antar sesama makhluk di situ baik. Untuk masalah kebutuhan tercukupi. Tercukupi di sini berarti tidak berlebihan dan tidak kurang, tercukupi. Akhirnya apa yang mereka dapat? Karena yang mereka dapat positif, kehidupan juga menjadi nyaman. Sehingga lingkungan yang positif juga bisa kita dapat dari kondisi yang seperti itu. Itu masalah kita bahas lingkungan. Jadi segala sesuatu yang ada di sekitar kita, ya, baik itu makhluk hidup maupun makhluk tak hidup, yang saling berinteraksi satu sama lain. Ya. Sekarang dari dua penjabaran pengetahuan dan lingkungan tadi, coba kamu sambungkan, mix, kira-kira pengetahuan lingkungan ini apa? Izin jawab. Siapa? Rinaldo. Oke. Jadi lingkungan adalah daerah sekitar manusia yang dimana terdiri atas makhluk hidup dan makhluk tidak hidup, di mana manusia dan makhluk hidup dan makhluk tidak hidup tersebut saling berinteraksi, Bu, sehingga menghasilkan perubahan di manusia maupun di lingkungan tersebut, Bu. Jika interaksinya positif, maka hasil yang diterima pun akan positif, Bu, dan sebaliknya. Oke. Sekarang kita lanjut ke masalah pengetahuan sudah dijelaskan, tadi lingkungan sudah. Sekarang pengetahuan lingkungan itu menurut kalian apa pemahamannya? Menjawab, Bu. Siapa? Ihsan, Bu. Oke, Ihsan. Oke. Jadi menurut saya pengetahuan lingkungan itu merupakan segala sesuatu yang diketahui manusia melalui pembelajaran ataupun pengalaman mengenai lingkungan, sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu makhluk hidup maupun tak hidup, yang saling berinteraksi sehingga mempengaruhi kehidupan kita dan untuk dicari solusinya. Terima kasih, Bu. Ya, ada yang lain? Izin menjawab, Bu. Ya, lanjut. Siapa namanya? Sebutkan. Zeri, Bu. Oke. Ya, silakan. Ya, Bu. Menurut Zeri, pengetahuan lingkungan yaitu fakta, kebenaran atau informasi yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran yang terjadi pada suatu tempat yang mengaitkan antara makhluk hidup dan tak hidup, Bu. Oke. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Bu. Putri. Putri. Siapa tadi? Ada dengan Putri? Oke, terima kasih, Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Putri. Menurut saya pengetahuan lingkungan adalah sebuah fakta atau informasi yang diketahui oleh seorang manusia dan juga disadari oleh orang itu tersebut, dan juga itu terjadi di sekitar kita yang terdiri dari makhluk hidup maupun yang tidak hidup untuk berinteraksi satu sama lain dan dapat mempengaruhi hidupnya. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Izin jawab, Bu. Silakan. Baik, Bu. Jadi menurut saya pengetahuan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Baik, Bu. Maaf sebelumnya, nama saya Rifki Abrarusidi, Bu.
Jadi pengetahuan lingkungan menurut saya adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia yang terdiri dari makhluk hidup maupun tak hidup. Oke. Satu lagi. Izan, Bu. Izan. Baik, Bu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tizam Dwi Amanda. Pengetahuan lingkungan adalah informasi yang kita dapatkan melalui pembelajaran atau pengalaman. Pengetahuan lingkungan tersebut adalah informasi tentang lingkungan yang kita dapatkan dari lingkungan sekitar, lingkungan hidup yang kita dapatkan melalui sosialisasi makhluk hidup dan juga tak hidup. Melalui pengetahuan tersebut, kita dapat membangun suatu lingkungan yang positif dan juga baik, Bu. Terima kasih. Oke. Jadi semuanya udah bisa menangkap apa dari maksud mata kuliah pengetahuan lingkungan dari sisi judul yang kita tampilkan ini. Jadi pengetahuan itu apa, lingkungan itu apa, ya. Jadi saya kuliah, konsepnya kita diskusi, jangan takut untuk mengemukakan pendapat. Kalau salah, ada yang ngetawain, saya paling nggak suka, yang ngetawain itu nanti akan menggantikan posisi saya untuk selama satu sesi pertemuan. Berarti kenapa? Temennya menjawab, dia ketawa, berarti dia nganggap dia lebih paham, berarti nanti posisinya dia yang menggantikan saya dulu. Kalau di kelas saya seperti itu, kalau saya dan nunjuk dan temennya diketawain, yang ketawa itu yang saya suruh ke depan, saya duduk di kursi dan dia akan jelaskan. Artinya apa? Hargai teman untuk mengemukakan pendapat, tidak semua kamu yang biasa untuk berbicara depan umum, kalau sekali diketawain, yang berikutnya berarti mereka tidak ada keberanian untuk mengemukakan pendapat. Jadi biasakan sekarang untuk menghargai pendapat orang lain, sehingga melatih orang itu untuk bisa nanti berbicara di depan umum. Kenapa saya latih seperti itu? Nanti kita yang namanya kuliah lebih banyak session diskusi, ya, presentasi, dan yang lebih nanti yang paling mempengaruhi kalian adalah pada saat ujian akhir. Ujian akhir itu semuanya adalah bentuk presentasi, mempertanggungjawabkan riset yang telah kalian kerjakan di depan minimal 4-5 penguji dengan keahlian yang berbeda-beda. Jadi kalau seandainya tidak terbiasa berbicara di depan umum, itu akan menjadi kendala bagi kalian semua. Tidak masalah yang kata-kata suka terselip bahasa Palembang, nggak apa-apa. Nanti lama-lama terbiasa untuk bisa mengatur kata-kata yang baik. Kalau dibiasakan untuk berbicara depan umum dan si audiens menghargai itu. Paham? Ini untuk di kuliah saya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita maksud di pengertian ekologi dan ekosistem, ya. Pengertian umum ekologi. Jadi secara kata, ekologi itu berasal dari kata Yunani. Bisa kalian melihat di situ, oikos, logos. Bahasa Yunani apakah bahasanya seperti itu? Habitat dan logos itu ilmu. Ya, jadi ilmu yang mengenai habitat. Ekologi ini juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antara makhluk hidup, ya, maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, ya. Jadi di sini ekologi ini dasar kita untuk kita memulai yang namanya mata kuliah pengetahuan lingkungan. Sedangkan ekologi itu juga diteliti oleh beberapa para ahli, ya. Ada yang menurut yang nomor 1 itu Reso Sudarmo, ekologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Jadi makhluk hidup dengan tempatnya, lingkungan sekitarnya, itu ekologi. Ada yang nomor 2 tentang mengkaji interaksi, menentukan adanya penyebaran dan juga kemelimpahan organisme.
Jadi ini yang nomor 2 ini menurut dia ekologi itu adalah tentang penyebaran, pengembangan dari suatu organisme. Ya. Kemudian ada sejarah perkembangan ekologi, ya. Jadi ekologi di sini yang dikenal dengan ilmu lingkungan hidup. Di sini sudah kita bahas lingkungan itu kesatuan ruang dan keadaan dari suatu organisme seperti yang sudah kita jelaskan tadi, segala sesuatu yang ada di sekitar kita, ya. Kemudian ekologi itu adalah pokok ilmu lingkungan. Jadi ini adalah dasar pada saat kita untuk masuk ke mata kuliah pengetahuan lingkungan. Ada juga ekologi manusia. Di sini mempelajari tentang bagian dari makhluk hidup, ya, peranan dan perilaku manusia secara khusus. Jadi yang namanya manusia itu berperan penting di dalam yang namanya kehidupan di bumi ini. Baik buruknya, rusak atau tidaknya kehidupan di dunia ini ditentukan oleh perilaku dari manusia. Allah sudah menciptakan bumi ini dengan sebaik mungkin dan sesempurna mungkin. Tinggal lagi manusia, makhluk yang berakal dan sempurna, untuk bisa mengolah yang namanya yang ada di bumi. Manusia ini ada 2. Ada yang baik sifatnya, ada yang buruk. 2 inilah yang sangat mempengaruhi dengan kehidupan yang ada di bumi. Semuanya makhluk yang ada di bumi ini itu punya peranannya masing-masing. Saling membutuhkan satu sama lain. Kalau kalian mempelajari dulu ada yang rantai makanan, kalian akan jadi pertanyaan, kenapa kelelawar diciptakan di bumi? Sedangkan dia mengganggu. Kenapa tikus diciptakan di bumi? Dia mengganggu. Jangan hanya titik yang dipikirkan mengganggunya itu. Dia punya fungsi lain di dalam kehidupan alam yang sangat berperan untuk kita manusia. Ya. Ular. Kenapa diciptakan di bumi? Nggak ada untungnya. Itu versi kita kalau seandainya berpikir tidak ada untungnya, tidak ada yang bisa dimanfaatkan. Itu seperti itu. Tapi fungsi ular itu sendiri ada. Kalau yang namanya tikus punah, kalau yang namanya kelelawar punah, kalau yang namanya ular punah, ada pengaruh yang lain untuk kita manusia dan membahayakan kehidupan kita sebagai manusia. Itulah yang namanya kita harus berpikir, yang namanya manusia diberi akal dan hati nurani untuk bisa menselaraskan apa yang ada di bumi ini dan menjaganya untuk tetap proporsional. Coba kalau kita bahas, kenapa ada dibutuhkan yang namanya perbukitan? Kenapa kita yang namanya di dunia ini butuh yang namanya adanya pegunungan? Kenapa kita di dunia ini dibutuhkan yang namanya ada tempat yang namanya rawa, laut, sungai? Sedangkan yang terjadi sekarang, perbukitan dipangkas. Diambil gundukan tanahnya untuk menimbun daerah rawa. Akibatnya ada yang terjadi. Kalian sudah belajar itu di SD, SMP, SMA. Jadi Allah itu sudah menciptakan yang namanya bumi ini sudah memang sebaik mungkin. Tinggal manusia ini yang bisa tidak untuk menggunakan akalnya, mengolah bumi ini untuk menjadi baik. Sekarang
populasi dari manusia ini luar biasa bertambahnya, ya. Tapi seiring waktu yang meninggal juga banyak. Pandemi kemarin, 2,5 tahun kita mengalami yang namanya pandemi. Wallahu alam penyakit itu apakah memang datang dengan sendirinya atau yang namanya ada dulu berita dibuat oleh manusia. Tapi kenyataannya 2,5 tahun manusia dirumahkan. Kegiatan kita dirumahkan selama 2,5 tahun. Ada penelitian yang menyatakan kondisi bumi ya untuk polusinya berkurang signifikan, lumayan besar. Sekarang kalau kita mau kilas balik 2,5 tahun, yang namanya aktivitas itu dimulai dari melek mata sampai pejam. Yang namanya standar yang kalau kita tuh melek mata itu mulai beraktivitas itu dari menjelang subuh. Dan tidur itu standarnya itu jam 9, jam 10. Tapi kenyataannya semakin yang namanya teknologi meningkat. Dulu zamanan saya kalau keluar jam 10, jam 11 malam itu jam 11 malam di jalan boleh dikatakan itu jalanan tuh kosong. Kalaupun ketemu itu 1-2 kendaraan yang mungkin urgent untuk misal ke rumah sakit atau apa. Tapi kenyataannya sekarang di kota besar sampai jam 11 malam tuh masih rame jalanan. Bayangkan aktivitasnya yang luar biasa padat yang terjadi di muka bumi. Itu baru Palembang. Belum kota besar lainnya. Belum negara lainnya. Begitu 2,5 tahun semua dirumahkan, aktivitas di jalan raya otomatis berkurang. Kegiatan yang namanya di tempat umum dibatasi. Benar-benar pada masa itu ada proses pemulihan alam yang terjadi. Kalau kita mau ambil sisi positifnya. Kemudian pada saat fase pandemi itu, luar biasa yang namanya manusia yang meninggal karena penyakit ini. Dalam sehari itu, di lingkungan saya aja tempat tinggal, itu bersaut-sautan di toa masjid menyatakan si Anu meninggal, si Anu meninggal, si Anu meninggal dalam sehari. Kadang pun batas waktu sehari itu juga bukannya satu masjid satu, bisa jadi satu masjid ada 2-3 orang diumumkan, belum di masjid lain terdengar. Pada masa itu benar-benar bagi saya pada masa itu masa yang mencekam. Tidak usah jauh-jauh yang kita dengar di masjid, mungkin kalian juga merasakan, keluarga terdekat kalian saja mungkin terdengarnya bertubi-tubi dalam jarak 1 minggu, si A meninggal, si B meninggal, si C meninggal. Tapi yang terjadi apa di situ? Yang namanya populasi manusia pada saat itu berkurang drastis. Wallahu alam apa yang terjadi? Apakah memang itu penyakit yang dasarnya memang datang dengan sendirinya atau memang dibuat? Tapi apa yang kita ambil kesimpulan? 2,5 tahun, banyak hal yang kita rasakan, pemulihan alam yang memang kita benar-benar rasakan. Nah, kembali ke masalah yang namanya faktor manusia ini adalah paling berperan penting. Kalian ini adalah calon-calon sarjana. Ya, calon-calon minimal supervisor. Ya, minimal nih supervisor nih S1 pada suatu perusahaan. Pengawas dalam suatu perusahaan. Pengawas, supervisor, apalagi sudah sampai ke tingkat manajer, itu adalah pemutus dalam suatu kegiatan atau produksi suatu perusahaan. Ini adalah
kelompok orang yang harus diarahkan untuk mengerti antara pengaruh pekerjaan ini dengan yang namanya lingkungan di sekitar. Jangan hanya tertarik dengan job atau project, hanya memikirkan yang dilihat di depan mata, keuntungan yang dinikmati hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga pikirkan pengaruhnya bagi makhluk hidup lainnya, maupun lingkungan di sekitar tempat proyek itu. Tangan kalian adalah pemutus untuk suatu kegiatan apabila nanti di pekerjaan itu, tanda tangan kalian itu sangat mempengaruhi ya atau tidaknya jalan suatu proyek. Jadi, pengaruhnya besar bagi makhluk hidup lainnya, dan juga kalau mau ujung-ujungnya kita nih, nggak jauh-jauh kita nih hidup, ujung-ujungnya masih nunggu 2 kali 1 meter. Ya, 2 kali 1 meter. Tahu Roid, Nabil, Labib, 2 kali 1 meter itu apa? Ukuran luas dalam meter persegi, Mas. Kita nih hidup ujungnya masih kena ujung-ujungnya 2 kali 1 meter. Aldi Prayogo, apa itu? Kuburan, Bu. Kuburan, mati ya. Ujung-ujungnya kita nih ya, meniti karir, ngejar duit, ngejar karir, ngejar apapun, ujung-ujungnya masih 2 kali 1 meter. Jadi kalau nanti kalian bekerja itu adalah menjadi seorang yang pemutus dalam suatu kegiatan pekerjaan atau proyek, pikirkan pengaruhnya itu, jangan hanya memikirkan untuk keuntungan pribadi. Pengaruh di lingkungan sekitar, makhluk hidup lainnya, orang lain. Kalau Allah sudah menghendaki, selesai ya sudah selesai. Ujung-ujungnya yang ditemuin apa? 2 kali lahan 2 kali 1 meter. Apa yang dibawa? Nggak ada yang dibawa. Kunci mobil tinggal. Barang branded tinggal. Rumah bagus tinggal. Anak bini cantik tinggal, suami ganteng tinggal. Anak-anak tinggal. Yang dibawa apa? Amal kalian selama kalian mengabdi di muka bumi. Jadi kalau seandainya kalian nyusahin orang, sumpah serapah orang itu kadang nggak di depan muka. Contoh, membuat suatu proyek, ada proyek besar, membuat kawasan elit, ada mallnya, ada perumahannya, ada fasilitas lengkap, dan menimbun rawa. Yang dipikirkan pada saat itu ada proyeknya, ada menguntungkan keuntungan pribadi. Tanda tangan kamu meng-ACC semuanya itu. Yang padahal dari sisi untuk perizinan dan lain-lain itu tidak bisa diizinkan. Tapi karena ada giur di balik map tumpukan tadi, atau ada cek yang bisa ditulis sendiri nominalnya mau berapa, tergiur itu kamu tanda tangan. Akhirnya proyek itu jalan, tapi apa yang dirasakan oleh lingkungan sekitarnya? Makhluk hidup di sekitarnya, manusia di sekitar itu. Lingkungan itu aman, elit, bagus, tapi yang di sekitar itu pada saat musim penghujan banjir. Ya. Atau dampak lainnya terasa. Sumpah serapah orang di sekitar itu nggak akan di depan muka kamu. Sumpah serapah itu adalah, atau omongan-omongan yang nggak enak itu adalah di belakang kamu. Orang yang terzolimi, omongannya, kalau diaminkan sama malaikat, habislah kita. Jadi apa intinya? Bekerjalah sesuai dengan prosedur.
Karena kenapa? Pertanggungjawabannya besar. Nah, jadi di sini kalian seorang sarjana, calon sarjana, nantinya akan jadi seorang pemutus, pejabat dalam suatu lingkungan atau pekerjaan, itu harus ada, diberikan pengarahan-pengarahan, pengertian dari pemula yang namanya dalam kondisi kuliah sekarang. Ya, tapi kembali ke mental kalian. Yang namanya kita, yang namanya dalam menggapai namanya ilmu, ya, dalam mencari rezeki, jangan tinggal yang namanya selaras dengan ilmu agama. Kalau kita basicnya kuat dengan sholat, dengan lingkungan kita yang spiritualnya baik, insya Allah yang namanya, yang lain-lain di belakang itu, godaan-godaan di belakang itu akan terjaga dari sekarang. Ya, pengaruhnya besar. Banyak contoh yang meninggal lagi di karaoke. Ya, karaoke lagi minum. Bayanginlah mau jadi apa di dalam kuburnya. Ya, hidup ini nggak lama. Jadi yang namanya tingkah laku itu dijaga. Jangan sampai kelakuan itu terbawa nanti pada saat di dunia kerja. Nah, sekarang kita lanjut ya. Definisi dan pembagian ekologi. Jadi ekologi ini ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan sesamanya dan dengan benda-benda mati di sekitarnya. Maksudnya ini adalah ya lingkungan tadi, saling ada interaksi. Kemudian di sini mengkaji tentang kelompok organisme yang saling berinteraksi dalam suatu daerah tertentu. Jadi ini tadi, kita nih mempelajari ilmu ekologi ini, mempelajari hubungan timbal balik. Pengaruhnya apa sih kalau saya lakukan ini terhadap organisme sekitar ini, terhadap misalnya kesatuan komunitas, kelompok atau organisme yang ada di tempat itu. Jadi kita harus mempelajari yang namanya timbal balik organisme ini di ilmu ekologi. Jadi kalau kita di elektro, kita ini seorang tenaga listrik. Basicnya kita ini adalah bagaimana untuk bisa mendistribusikan tenaga listrik ke konsumen. Mendistribusikan tenaga listrik ke konsumen. Tenaga listrik ini sendiri diperoleh dari yang namanya sistem pembangkit listrik. Sistem pembangkit listrik itu adalah suatu tempat, ya, seperti suatu pabrik, perusahaan yang menghasilkan tenaga listrik. Nah, pada saat kita untuk membangun suatu sistem pembangkit tenaga listrik, ya kita harus bisa memperhitungkan hubungan timbal baliknya antara organisme di sekitar dari tempat proyek yang akan kita lakukan. Makanya kalau orang membangun pabrik, ya pabrik-pabrik itu jauh dari pemukiman. Memang jauh dari pemukiman, tapi kenyataannya semakin lama makhluk yang namanya manusia ini bertambah. Pabriknya sudah jauh, mantap, yang ngedeket itu manusianya. Ya. Pabrik itu udah jauh-jauh tempatnya. Tapi manusia ini karena bertambah, ngedekat. Nggak usah jauh-jauh ya namanya manusia nih. Kalau di kamu yang punya dusun, rumah buyut kamu besar, rumah panggung besar. Ya. Rumah panggung besar buyut yang punya. Berarti kakek nenek anak-anaknya tinggal di situlah, di tetak. Rumah tuh ada yang di pojok tetak duo, di bawah tetak duo. Nanti yang punya yang tadi itu punya anak lagi, netak lagi, sedikit halaman itu juga lah mulai jadi penuh bedeng. Kalau udah muat lagi mulai bergeser.
Itu yang nambah manusia itu nambah pula tempat. Tanah tidak bertambah, manusia nambah. Ya, yang dulu kamu misalnya masuk daerah kawasan misalnya Gandus, Jakabaring. Ada istilah kalau tempat itu dulu tempat jin buang anak. Saking jauhnya dan sepinya istilahnya tuh. Tapi kenyataannya sekarang udah rame, padat dengan perumahan. Ya. Jadi tanah ada nambah, manusia nambah. Yang namanya hutan dibabat jadi tempat tinggal. Tapi tetap harus ada penghijauannya, ya. Penghijauan itu untuk apa? Oksigen bagi manusia itu sendiri. Pembagian ekologi ini ada ekologi laut, padang rumput, hutan, pembagian menurut ada dan lain-lain ini, ya. Jadi kalau kita melakukan suatu proyek, kita juga harus melihat timbal baliknya, pengaruhnya terhadap ekologi yang ada di sekitar. Kalau di dekat laut, gimana ekologi lautnya? Kalau di dekat daerah padang rumput, gimana pengaruh ekologi terhadap padang rumput itu? Ya, kalau dekat misalnya hutan, nah gimana? Kalau buat pabrik, ada hutan di situ, pengaruhnya seperti apa? Yang jelas ada limbah yang akan dikeluarkan dari proses proyek tadi. Pasti itu, yang namanya limbah pasti ada. Limbah itu tidak bentuknya padat, ada yang cair, ya, ada yang bentuk gas. Pasti ada pengaruhnya untuk di sekitar. Sekarang ini ada ekosistem. Ekosistem itu suatu sistem yang saling terkait antara organisme hidup dan organisme tak hidup. Ciri-ciri ekosistem ini bisa dibaca, memiliki sumber energi yang konstan, ya, populasi makhluk hidup mampu menyimpan energi. Ini bisa kalian download di e-learning kalian tuh ada tuh, ya. Ekosistem buatan ada. Kemudian beberapa definisi tentang ekosistem. Suatu sistem ekologi terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Lingkungan ekosistem terdiri dari dua jenis, ya. Ada lingkungan biotik dan abiotik. Makhluk hidup dan makhluk tak hidup, ya. Makhluk hidup, hewan, tumbuhan, ya. Manusia, mikroba, makhluk tak hidup, cahaya, air, udara, tanah, energi, ya, itu saling kita berkaitan dan saling membutuhkan. Ini komponennya, ya, komponennya biotik, produsen, konsumen. Kemudian ini komponen ekosistemnya, ya, komponen ada sisi penyusunan strukturnya, ada dari sisi segi tropik levelnya, ya. Konsumen dapat dibagi dalam ini. Konsumer ini adalah ada yang primer, sekunder, tersier. Kemudian faktor penyebab perbedaan ekosistem itu dari iklim, ya, letak permukaan laut, topografi. Jadi ekosistem kita di Indonesia dengan di daerah Eropa berbeda, ya, pengaruhnya dari kondisi apa? Iklim, iya. Topografinya, bisa dilihat faktor penyebab perbedaan ekosistemnya. Kemudian energi dalam ekosistem. Nah, jadi itu semua bisa dibaca. Jadi inilah pembahasan kita pada session hari ini mengenai ekologi dan ekosistem. Jadi ekologi dan ekosistem itu adalah ilmu yang dasar ilmu dari mata kuliah pengetahuan lingkungan kita dan tidak bisa diabaikan karena itu adalah masalah tentang timbal balik antara segala sesuatu makhluk hidup dan tak hidup, ya, yang saling berkaitan dan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Oke. Sudah 10:56. Kita tadi mulai jam 9.40, sudah 1 jam lebih. Saya kuliah kadang tepat waktu, kadang kurang dikit, ya. Tapi semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat dan kalian bisa menanggapinya dengan positif.
Dan biasanya pada saat di pertemuan ketiga, itu saya akan meminta sama seperti tadi, mereview beberapa orang untuk bisa menjelaskan kembali apa yang sudah dijelaskan, dipaparkan pada pertemuan kedua. Jadi ini adalah awal permulaan kita kuliah di mata kuliah pengetahuan lingkungan, adalah yang kedua. Nanti kita lanjut dengan yang lebih spesifiknya lagi berdasarkan apa yang sudah subbab yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama. Dengan Bu Hera jam berapa kalian? Sudah tadi pagi, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Pertemuan pertama apa kedua? Baru pertemuan pertama tadi. Sama. Nah, jadi nanti KWU, khusus kelas Indralaya, saya berkolaborasi dengan Pak Padlan. Ya, Pak Padlan dosen baru di Teknik Elektro. Kalau nggak salah alumni lulusan dari Australia, S2-nya memang di bidang manajemen, ya. Semoga dengan beliau bergabung di mata kuliah manajemen dan kewirausahaan, basicnya memang orang manajemen dan kuliahnya S2-nya di Australia, semoga ada input tambahan yang lebih baik untuk kalian di bidang mata kuliah manajemen dan kewirausahaan. Saya bagi sessionnya, pertemuan kedua sampai ke-9 itu dengan Pak Padlan, 10 sampai ke-16 itu dengan saya. Tapi materinya tetap yang saya tampilkan kemarin waktu di pertemuan pertama, tapi kalau beliau mau ada nambahin, saya persilahkan. Untuk masalah tugas KWU tetap jalan seperti kemarin. Pak Padlan sudah saya infokan juga, ada proyek yang dikerjakan mahasiswa yang ngambil mata kuliah KWU. Proyek itu untuk mengarahkan mahasiswa dalam berwirausaha, minimal membentuk mental kalian untuk memulai suatu usaha yang nanti kedepannya diharapkan menjadi basic atau dasar kalian untuk lebih menseriusi bidang usaha kalau ada yang memang nantinya serius untuk meneruskannya kembali. Tapi ada basic, dan memang untuk melakukan itu memang harus ada keterpaksaan. Ya, nggak ada yang sesuatu itu nggak dipaksa. Kalian dulu juga bisa masuk Unsri, disuruh belajar itu pasti dipaksa dengan orang tuanya. Tergantung didikan orang tuanya, mungkin ada yang keras dengan cara mungkin ada yang main rotan kali, ada yang main ancaman, ya main ancaman misalnya nggak dapat uang saku, macam-macam. Intinya kalian harus untuk mau belajar. Sama untuk di KWU juga, saya boleh dibilang memaksa kalian untuk melakukan kegiatan wirausaha itu. Jadi walaupun dengan Pak Padlan, dengan yang saya project itu tetap tiap Selasa sore jam 5 minimal saya minta sudah ada dilaporkan di grup. Kalau ada problem, ada masalah, boleh dibicarakan di grup. Karena dari pertemuan 2 sampai ke 9 itu dengan saya tidak ada kuliah langsung. Tapi kalau seandainya ada offline, tolong diinfokan dengan saya dan juga dengan Pak Padlan di grup, sehingga beliau bisa masuk untuk offline-nya. Ya. Nah, yang mestinya Pengling, Kampus Palembang itu tanggal 2 September hari Jumat, offline-nya. Tapi karena tadi dapat info saya tabrakan dengan Tekpen, katanya teknik penerangan, ya udah. Sekarang kita nge-zoom. Kita lihat kondisi. Nanti seandainya ada waktu lagi diatur jurusan untuk kita offline, seandainya tabrakan lagi dengan Tekpen, mungkin saya yang minta dengan siapa dosennya. Giliran kita dulu untuk offline. Beliau online dulu. Minimal kita ada ketemu offline ya. Untuk KWU 2 sampai 9 komunikasikan dengan Pak Padlan kalau ada offline. Dan target saya